Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Pada saat yang sama, Xiaoyan di dalam kamar terguncang oleh kekuatan spiritual yang kuat yang dipancarkan dari esensi spiritual di depannya. Kekuatan spiritual yang begitu kuat adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, mengapa Xiao Xuan belum terbangun? Meskipun Xiaoyan merasa sangat tidak yakin di dalam hatinya, penghalang spiritual yang mengelilingi pavilion itu telah hancur. Tidak ada lagi pertahanan di sana. Hal ini membuat Xiaoyan merasakan tekanan. Dia hanya bisa menarik esensi spiritual yang tidak lagi bergerak di depannya, kemudian membalikkan tubuhnya dan muncul di depan pintu. Pada saat ini di langit yang jauh, seorang pemuda berjubah putih terbang samar-samar. Itu Qin Yun. Dia datang begitu cepat. Xiaoyan berpikir dalam hatinya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah yang terakhir dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Qin Yun, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Auramu jauh lebih kuat," ucap Xiaoyan. "Hehehe, saudara Xiaoyan terlalu sopan. Aku sudah mencarimu setiap hari selama beberapa hari terakhir. Sayangnya kamu tidak membuka pintu setiap saat. Kurasa itu karena memurnikan obat terlalu sulit dan kamu sedang beristirahat. Jadi aku tidak mengganggumu." Qin Yun juga menangkupkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat. Sekilas itu memberi orang kesan yang baik tentangnya. "Aku bertanya-tanya, mengapa saudara Qin Yun datang ke sini hari ini?" ucap Xiaoyan. "Hehehe, saudara Xiaoyan, alasan aku datang hari ini bukan karena masalah besar. Alasan utamanya adalah aku ingin mengobrol dengan saudara Xiaoyan. Alasan lainnya adalah untuk mencegah sekelompok bajingan itu masuk ke asosiasi Master Formasi. Mereka bukan orang yang murah hati. Sekarang setelah kamu melanggar aturan mereka, aku khawatir mereka akan menyakitimu. Dengan adanya aku, setidaknya mereka tidak akan berani melakukan apapun secara terbuka," ucap Qin Yun. "Jika begitu, terima kasih saudara Qin Yun." Xiaoyan mengangguk dengan wajah penuh rasa terima kasih. Karena Qin Yun sudah mengatakannya, tidak pantas baginya untuk berpikir berlebihan. Setelah itu Xiaoyan mengundang Qin Yun masuk ke dalam gedung. Di ruang tamu mereka berdua duduk. Kemudian Qin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan dan berkata, "Saudara Xiaoyan, kemungkinan besar alasan mengapa kamu memurnikan pil obat tingkat 4 ini adalah karena pelelangan kali ini kan?" tanya Qin Yun. "Mungkinkah pasukan yang datang ke kota ini ada di sini untuk minum teh?" Xiaoyan tersenyum menggoda. Mendengar ini wajah Qin Yun langsung menunjukkan senyum malu. Lalu dia berkata, "Dengan kata lain, saudara Xiaoyan seharusnya sudah mendapatkan kunci untuk masuki rumah lelang," ucap Qin Yun. "Maksudmu cincin itu?" tanya Xiaoyan. "Benar sekali. Itu kunci yang diberikan rumah lelang. Hanya dengan cincin itu, seseorang dapat memasuki rumah lelang. Aku khawatir jika bukan karena alasan ini, kau tidak akan tinggal di sini," ucap Qin Yun sambil tersenyum. Ini adalah pavilion yang digunakan rumah lelang untuk menerima tamu penting. Jika seseorang tidak berpartisipasi dalam pelelangan, mereka pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk tinggal di sini. Hingga hari ini, tidak lebih dari 10 pasukan yang dapat tinggal di area pavilion ini. Ini karena untuk bisa tinggal di sini, meskipun itu tergantung pada apakah seseorang memiliki tiket masuk, pada saat yang sama kekuatan lebih penting. Bagaimanapun, dunia ini menghormati yang kuat. Kekuatan-kekuatan seseorang menentukan cara orang lain memperlakukan mereka. Xiaoyan bisa tinggal di sini. Ini sudah membuktikan bahwa kekuatan Xiaoyan sudah memenuhi persyaratan rumah lelang. Ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa kekuatan lama di wilayah barat tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Orang yang kuat selalu dapat dengan mudah mendapatkan rasa hormat dan penghormatan dari orang lain. Sekarang Xiaoyan seperti itu. Qin Yun lalu berkata, "Sebanyak 500 cincin telah didistribusikan. Dengan kata lain, kita akan dapat melihat beberapa kekuatan teratas di wilayah barat dalam pelelangan ini. Dapat dikatakan bahwa kekuatan yang telah berkumpul dalam pelelangan ini semuanya adalah kekuatan super kuat yang terkenal di wilayah mereka sendiri. Fondasi yang mereka miliki sangat mengejutkan." Mendengar ini Xiaoyan tak kuasa menahan sedikit ketegangan. 500 cincin, itu berarti 500 kekuatan yang benar-benar kuat di wilayah barat. Semua kekuatan ini adalah ahli di antara para ahli. Untuk mendapatkan cincin itu, kekuatan-kekuatan ini akan terus bersaing satu sama lain. Prosesnya adalah perebutan darah dan daging. Kekuatan-kekuatan yang bisa mendapatkan cincin itu pada akhirnya tentu saja akan sangat tirani. Metode rumah lelang itu bisa dikatakan kejam. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mengatur kekuatan-kekuatan di wilayah barat dengan sempurna. 500 kekuatan teratas pasti akan sepenuhnya ditampilkan dalam lelang ini. Peristiwa besar seperti itu mungkin akan sangat menakutkan dan tak tertandingi. Benar juga. Saudara Xiaoyan,
Apa pendapatmu tentang bunga fusang? Tepat saat Xiaoyan diam-diam terkejut, suara Kenyun berubah dan mendarat di bunga fusang yang saat itu paling dikhawatirkan Xiaoyan. Bunga fusang adalah target utama Xiaoyan untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Dapat dikatakan bahwa dia bertekad untuk mendapatkan bunga fusang. Begitu dia mendapatkan bunga fusang, sudah ditakdirkan bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan akan meningkat pesat dan dia akan menjadi alkemis tingkat 4 dalam sekejap. Masalah semacam ini tidak dapat menenangkan hati Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu berkata, bunga fusang terlahir dengan 5 kelopak. Namun bunga fusang ini memiliki 6 kelopak. Aneh sekali. Sebelum melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku tidak berani mengambil kesimpulan. Aku hanya ingin tahu mengapa bunga fusang ini memiliki 6 kelopak. Sejak zaman kuno, aku belum pernah mendengar tentang bunga fusang dengan 6 kelopak, ucap Xiaoyan. Apa yang dikatakan oleh saudara Xiaoyan adalah persis apa yang membuatku cemas di dalam hatiku. Bunga fusang adalah nilai jual terbesar dalam lelang ini. Itu juga merupakan celah terbesar dalam lelang ini. Lagi pula tidak ada yang berani menjamin kualitas bunga fusang ini. Jika ia bermutasi dan menjadi aneh, ia hanya akan merugikan kita. Ini mungkin alasan sebenarnya mengapa pemiliknya melelangnya secara acak. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah. Bahkan dengan karakternya, kekhawatiran tanpa sadar muncul di matanya saat mendengar kata-kata Kenyun. Namun masalah ini pada akhirnya terkait dengan pohon roh kuno fusang. Terlepas dari apakah masalah itu benar atau salah, dia perlu datang dan melihatnya. Setelah itu, mereka berdua mengobrol cukup lama di paviliun. Topik pembicaraan berkisar seputar bunga fusang. Sayangnya karena mereka berdua tidak tahu apa-apa tentang bunga itu, mereka hanya bisa mengerutkan kening dan mendesah tak berdaya. Tanpa disadari, hari lain telah berlalu. Baru pada malam harinya Kenyun dengan enggan meninggalkan paviliun tempat Xiaoyan berada. Tidak lama setelah dia pergi di bawah tatapan Xiaoyan, dia berbalik dan tiba di paviliun lain yang tidak jauh dari paviliun tersebut. Di sana, Yanhe telah menunggu lama sambil mengerutkan kening. Tuan muda, Yanhe berbicara dengan hormat begitu melihat Kenyun masuk. Bagaimana? Apakah dia bereaksi dalam 3 hari terakhir? Ucap Kenyun sambil berjalan melewati Yanhe dan datang ke kursi utama sebelum duduk. Tuan muda, aku baru saja akan menceritakan tentang masalah ini. Yanhe tampak serius. Wajah tuanya masih pucat pasi dan tidak bisa dihapus. Ada apa? Apa yang terjadi? Bicaralah. Melihat pucat di wajah orang itu, Kenyun mengerutkan kening sebelum bertanya. Tuan muda, pagi ini, Yanhe dengan kasar menceritakan kepada Kenyun tentang masalah dirinya yang terluka oleh kekuatan jiwa pada siang hari. Apa katamu? Siapakah orang itu? Mampu memaksamu kembali hanya dengan kekuatan jiwa? Mungkinkah orang yang memurnikan pil itu bukan Xiaoyan? Tanya Kenyun. Bawaan ini tidak tahu. Namun ada satu hal yang aku yakini. Kekuatan jiwa itu jelas bukan milik Xiaoyan. Tangan Kenyun yang tadi berada di sandaran tangan langsung mengepal erat. Karena kekuatannya yang besar, retakan pun muncul di sandaran tangan batu itu. Wajah Kenyun tampak muram. Meskipun dia telah memasuki gedung tempat Xiaoyan menginap pada siang hari, dia tidak menemukan apapun. Terutama ketika tempat itu diselimuti oleh kekuatan spiritual Xiaoyan. Mustahil baginya untuk menyelidikinya. Hal ini tanpa disadari telah meningkatkan kecurigaan di hati Kenyun. Jangan bilang kalau ada alkemis tingkat 4 lain di kamar tidurnya. Kerutan di dahi Kenyun semakin dalam saat dia memikirkan hal ini. Jika memang begitu, kemungkinan besar rencananya akan gagal. Namun masalah ini sudah mendesak. Lelang akan segera dimulai. Jika dia tidak dapat menemukan kandidat sebelum itu, akan sia-sia saja kesempatan sebagus ini. Terus selidiki. Awasi dia dengan ketat. Terlepas dari apapun hubungannya dengan alkemis itu, dia tidak boleh dibiarkan mengganggu rencanaku, ucap Kenyun. Ya, bawaan ini mengerti. Hati Yanhe sedikit terkejut saat dia buru-buru menjawab dengan hormat. Setelah memberikan instruksi ini, Kenyun akhirnya meninggalkan paviliun dan berjalan menuju kediamannya sendiri di kota. Saat dia meninggalkan paviliun, ia tidak menyadari bahwa sosok manusia berjubah hitam berdiri tinggi di langit di tengah malam yang gelap. Ketika melihat wajah yang tertutup jubah hitam itu, siapa lagi kalau bukan Xiaoyan? Kenyun, meskipun aku tidak tahu siapa dirimu dan apa yang ingin kau lakukan dengan menemuiku, aku tidak keberatan membunuh Daudi lainnya jika kau punya niat jahat. Kumam Xiaoyan. Meskipun Kenyun memiliki Yanhe yang menjaga di sampingnya, Xiaoyan yang telah berhasil meningkatkan langkah pemusnah langit ke langkah besar Ling Yun tidak lagi takut pada yang terakhir dalam hal kecepatan, ditambah dengan peningkatan kekuatan bertarungnya yang menakutkan. Bersama dengan berbagai kartu trufnya,
Xiaoyan juga akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan jika pihak lain adalah Dodi bintang 9. Oleh karena itu jika Qin Yun ini punya niat jahat terhadapnya, Xiaoyan tidak akan segan untuk membunuhnya. Xiaoyan mengakui bahwa dia tidak pernah menjadi orang yang penyayang. Dia hanya akan melihat bagaimana pihak lain memperlakukannya. Sekarang semuanya tergantung pada bagaimana Qin Yun akan memperlakukannya. Xiaoyan beristirahat di kamar tidurnya selama 3 hari lagi hingga kondisinya benar-benar pulih ke puncaknya. Hari itu juga merupakan hari dimulainya pelelangan. Akhirnya, setelah 2,5 bulan menunggu, tibalah saatnya untuk mengungkapkan keraguan di hati semua orang. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan terbuka di dalam kamar. Tubuhnya melesat dan dia tiba di depan pintu. Dia mengulurkan tangannya dan menarik pintu ke dalam, menyambut ruang bising di luar serta sinar matahari yang hangat dan menyilaukan. Bunga Fusang, aku di sini. Setelah keluar dari ruangan, tatapan Xiaoyan tertuju keluar. Dari sudut pandang yang tinggi, seluruh kota dipenuhi dengan kumpulan kepala manusia berwarna hitam. Aliran manusia yang bergolak itu seperti semut yang berdesakan rapat. Pada saat ini orang-orang ini terus-menerus berdesakan ke arah rumah lelang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan sambil mengamati kerumunan orang di atas kota itu. Meskipun orang-orang ini tahu bahwa bunga Fusang akan muncul dalam pelelangan, mereka tampaknya tidak tahu bahwa orang yang tidak memiliki cincin itu tidak akan diterima oleh rumah lelang. Xiaoyan berbalik. Dia baru saja akan berjalan ke arah rumah lelang ketika sosok Wugang terbang dari kejauhan. Dalam sekejap mata dia sudah tiba di depan Xiaoyan. Hehehe, adik Xiaoyan, pelelangan akan segera dimulai. Aku secara khusus datang untuk mengundangmu ikut serta. Wugang tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan setelah sampai di depannya. Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya dan menjawab ketika mendengar hal ini. Kalau begitu, terima kasih banyak, Kakak Wugang. Meskipun Xiaoyan tidak begitu mengenal Wugang, dia memiliki kesan yang cukup baik tentang orang ini. Oleh karena itu dia secara alami jauh lebih sopan saat berbicara dengannya. Ayo pergi. Wugang tersenyum dan mengangguk. Ia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Xiaoyan. Keduanya berjalan bersama, melangkah ke udara kosong dan terbang menuju rumah lelang. Hehehe, sungguh tidak terduga bahwa adik Xiaoyan ternyata adalah seorang alkemis tingkat 4. Ini sungguh mengejutkan. Sepanjang jalan, Wugang akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menceritakan kepada Xiaoyan tentang kejadian yang telah dilihatnya beberapa hari yang lalu. Harus dikatakan bahwa bahkan ketika dia mengingatnya saat ini, hati Wugang dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak akan pernah mengira bahwa pemuda di sampingnya sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 4. Jika seseorang hanya melihat kultivasinya, mampu mencapai level Dodi di bintang 5 di usia yang begitu muda, bakat pelatihan semacam ini memang bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Namun benua ini tidak akan pernah kekurangan orang jenius. Xiaoyan jelas bukan satu-satunya orang yang bisa berlatih hingga level seperti itu. Hal yang mengejutkan adalah bahwa Xiaoyan benar-benar mampu meningkatkan kekuatan spiritualnya ke level yang menakutkan sambil meningkatkan kultivasinya ke level Dodi di bintang 5. Jika yang pertama bisa dimaklumi, maka yang kedua jelas mustahil. Hahaha, sebenarnya aku bukan seorang alkemis tingkat 4. Alasan mengapa aku mampu memurnikan pil obat tingkat 4 hanya karena aku meminjam pil obat, ucap Xiaoyan. Pil obat. Ekspresi di mata Wugang tanpa sadar mengeras ketika dia mendengar kata-kata ini. Bukannya tidak ada pil obat di dunia ini yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Namun dari kesannya, sepertinya hal pil jiwa darah yang merupakan jenis yang paling umum. Pil jiwa darah menggunakan jiwa orang yang masih hidup sebagai bahan obat. Untuk memurnikan pil jiwa darah, diperlukan nyawa manusia sebagai bayarannya. Pil ini bisa dikatakan sangat kejam dan merupakan pil obat yang paling tidak tahu malu di dunia alkemis. Selain itu, efek samping dari pil jiwa darah sangat hebat. Kebanyakan orang tidak akan mampu menggunakan pil jiwa darah. Jika Xiaoyan di depannya menggunakan pil jiwa darah, itu hanya bisa berarti bahwa dia Wugang telah salah menilai Xiaoyan. Hei, ketua, tidak perlu berpikir terlalu banyak. Pil obat yang telah aku konsumsi disebut pil peningkatan jiwa. Itu adalah pil obat peringkat 4 yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang untuk jangka waktu tertentu. Meskipun ini dianggap sebagai metode umum, itu adalah pilihan yang layak bagi seorang alkemis. Xiaoyan tampaknya telah melihat kecurigaan di hati Wugang. Dia tersenyum tipis dan berbicara dengan wajah hangat. Wugang tanpa sadar merasa bingung ketika mendengar ini. Seketika dia tiba-tiba mengerti di dalam hatinya. Pada saat yang sama senyum malu tanpa sadar muncul di wajahnya. Itu sebenarnya pil peningkatan jiwa ya? Hahaha, kudengar benda ini sangat langka.
Ini karena benda ini paling banyak digunakan oleh para alkemis dan hampir tidak pernah berakhir di dunia luar. Tidak disangka teman muda Xiaoyan benar-benar bisa mendapatkan pil obat seperti itu. Itu benar-benar membuat orang iri. Setelah menyanjung dengan senyuman, mereka berdua tidak lagi menunda-nunda. Sesaat kemudian mereka sudah tiba di depan rumah lelang. Sayangnya tempat ini sudah dikelilingi oleh arus orang yang tak ada habisnya. Jika mereka masuk dari pintu masuk utama, sudah ditakdirkan tidak akan ada seorang pun yang bisa masuk. Namun sebagai wakil ketua, Wugang tentu punya metode lain. Di bawah pimpinan Wugang, Xiaoyan langsung tiba di pintu masuk khusus yang hanya bisa dilewati oleh petinggi rumah lelang. Ada juga 2 penjaga di tempat ini. Namun perbedaannya dengan tempat lain adalah kekuatan kedua penjaga ini sebenarnya telah mencapai level Dodi bintang 2. Menggunakan 2 ahli Dodi di bintang untuk menjaga pintu masuk. Kemungkinan besar bahkan asosiasi master formasi tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Hehehe, ini hanya untuk berjaga-jaga. Pada saat yang sama, kami berharap dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghalangi orang-orang yang tidak patuh. Itulah sebabnya kami mengundang 2 elit Dodi untuk menjaga tempat ini. Wugang tertawa terbahak-bahak. Ekspresi wajahnya menunjukkan emosi yang ada di hatinya saat ini. Keduanya mendekat. Dan 2 orang Dodi di depan pintu masuk segera menangkupkan tangan mereka dan membungkuk kepada mereka berdua. Xiaoyan tersenyum pada mereka berdua. Kemudian dia dan Wugang langsung masuk ke rumah lelang. Di belakang mereka berdua melihat punggung Xiaoyan dan Wugang perlahan menghilang. Baru kemudian mereka tanpa sadar saling berhadapan. Wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Siapa pemuda ini? Dia benar-benar bisa masuk ke pintu ini bersama wakil ketua. Benar sekali. Menurut apa yang kuketahui, selain 2 ketua guild, hanya ada 4 orang yang pernah memasuki pintu itu. Terlebih lagi, mereka semua adalah tokoh besar dengan reputasi besar di wilayah barat. Namun siapa pemuda ini? Keduanya saling memandang. Rasa terkejut tanpa sadar muncul dari mata mereka. Mulut mereka juga tidak bisa berkata apa-apa. Tidak seorang pun tahu siapa pemuda misterius berjubah hitam ini. Mereka hanya tahu bahwa pintu di depan mereka adalah sesuatu yang bahkan tuan muda dari klan itu belum pernah melewatinya. Namun pemuda misterius berjubah hitam yang tidak diketahui asal-usulnya ini mampu menerima perlakuan seperti itu. Dari sini dapat dilihat bahwa yang terakhir jelas bukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Pada saat yang sama di suatu tempat di luar rumah lelang, Ken Yun dan Yan He yang mengikutinya juga perlahan mengalihkan pandangan mereka dari pintu. Meskipun ekspresi pemuda di sampingnya tampak tenang, Yan He bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.